Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakat Community Development Desa Penjalaan, yang selanjutnya disingkat JCD Desa Penjalaan, adalah program divisi pendayagunaan Basnas Republik Indonesia berupa layanan untuk mustahik dalam suatu komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang alhamdulillah Desa Penjalaan, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara dipercaya sebagai salah satu titik kegiatan program JCD tersebut. Cakupan program JCD Penjalaan yang telah dan sedang dilaksanakan meliputi: pertama, program ekonomi produktif berupa budidaya dan pengolahan minyak serai wangi, pelatihan produk turunan dan minyak serai wangi. Selanjutnya, program ekonomi produktif mustahik yang akan dikembangkan di Desa Penjalaan. Kedua, program dakwah meliputi renovasi madrasah diniyah, pembinaan remaja masjid, pembentukan majelis taklim, santunan dai majelis taklim, bantuan baju santri, bantuan Al-Quran, bantuan Iqra, bantuan kitab bacaan Islami, bantuan alat rebana, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, program kesehatan meliputi sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, pembangunan MCK sehat, pembentukan kader kesehatan, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Keempat, program lingkungan, gerakan penanaman pohon pelindung dalam rangka peringatan Hari Pohon Sedunia. Yang kelima, berupa program sosial kemanusiaan meliputi bantuan untuk penyandang disabilitas dan para mustahik asnaf fakir yang ada di Desa Penjalaan. JCD Desa Penjalaan juga menjalin kemitraan sinergisitas dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah desa, kemudian dengan pemerintah Kabupaten Kayong Utara, yang dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya, Basnas juga menjalin kerjasama dan kemitraan dengan Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura, kemudian dengan Badan Restorasi Gambut Desa Penjalaan, dan eksportir produk minyak atsiri. Harapan program JCD Desa Penjalaan yang ingin kita capai adalah: pertama, dengan kegiatan ekonomi produktif diharapkan meningkatkan pendapatan mustahik sehingga bisa berubah dari mustahik menjadi muzaki. Kedua, dengan kegiatan dakwah diharapkan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan serta menjadi pribadi yang memiliki khirah keagamaan yang tinggi. Ketiga, meningkatkan kepedulian, rasa empati dan rasa saling asih dan asuh dalam masyarakat. Keempat, dengan kegiatan kesehatan diharapkan masyarakat secara mandiri sadar pentingnya menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan, terutama dalam menyikapi masa pandemi virus COVID-19. Kelima, menjadi real model dalam membangun komunitas atau desa dengan prinsip pemberdayaan yang bersumber dari dana zakat atau infak. Kemudian yang terakhir, yang keenam, meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungannya. Inilah bukti keseriusan Basnas Pusat dan Basnas Kayong Utara dalam
membina dan membantu program-program yang menjadi upaya kita dalam pengentasan kemiskinan, terutama di Kayong Utara. Kami menjadikan video ini sebagai video informasi dan sekaligus sosialisasi kami untuk program JETSIDI khususnya di Desa Penjalaan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang di Desa Penjalaan, Dusun Sinar Timur, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Dan inilah kelompok tani Fajar Atsiri yang bergerak di budidaya serewangi. Yang mana setelah penyulingan ini serewangi bisa menghasilkan minyak atsiri. Untuk proses penyulingan, kita pertama pemangkasan serewangi, kemudian pengangkutan, dan dimasukkan ke dalam destilasi penyulingan. Kita tutup. Namun sebelum kita masukkan pun posisi api sudah dalam keadaan hidup. Kenapa kita lakukan itu? Karena supaya dalam daun ini dalam posisi padat, karena terkena panas, hawa panas ini daun akan memadat. Nah, dengan begitu maka kapasitas penyulingan ini bisa maksimal, yang mana kapasitas destilasi ini 300 kilo. Setelah dalam durasi 6 jam, kita bisa menghasilkan minyak serewangi ini kurang lebih 2 kilo 1 on. Karena yang sekarang kita suling ini adalah serewangi jenis lokal masih, dimana rendemennya itu rendah, hanya 0,7 on dari 100 kilo daun serewangi segar. Kemudian setelah itu besok paginya kita bongkar sisa penyulingannya, dan manfaat dari sisa penyulingan ini kita bisa gunakan untuk pupuk kompos, yang mana sudah kami buktikan kompos sangat bagus. Di sini untuk penyulingan ini seolah tidak ada yang terbuang, yang mana abunya bisa kita manfaatkan untuk pupuk, arangnya kita bisa jual ke tukang sate, kemudian daunnya tadi itu bisa kita manfaatkan juga untuk makanan ternak. Namun untuk makanan ternak ini kita bisa melakukan fermentasi dulu, tidak bisa diberikan secara langsung kepada ternak. Dan itu kita sudah pernah lihat di Jawa, hasilnya sangat bagus untuk ternak sapi. Dalam minyak serewangi ini terkandung citronella. Citronella ini adalah menjadi tolak ukur nilai atau harga di pasaran. Yang pertama, kalau citronella tinggi itu bisa mencapai 600 bahkan lebih. Itu kelas A. Yang kelas B 300.000, yang kelas C 170. Mungkin itu kurang lebihnya lah. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan citronella tinggi ini? Saya pernah berkoordinasi dengan dinas terkait yang lebih paham di bidang itu. Ternyata citronella bisa kita dapatkan itu dalam durasi 0 sampai 4 jam.
dan itu harus dipisahkan minyak. Melewati 4 jam, citronella akan rendah. Nah, apabila yang 0 sampai 4 jam itu dicampurkan dengan yang lewat dari 4 jam, maka citronella itu akan ikut rusak. Untuk pemangkasan kita perlu waktu sekitar 4 jam. Karena pemangkasan yang kita butuhkan ini untuk mencapai 300 kilo supaya penuh alat penyulingan ini kan. Nah, kendala kami, ada kendala itu di jalan, yang mana jalannya hancur, apalagi sekarang ini musim hujan. Jadi kami perlu semacam solusi lah di situ. Nah, kemudian kami juga karena kami ini fokus di bidang Srewangi ini, kami kepada pemerintah terkait itu membutuhkan bantuan, diantaranya adalah legalitas daripada pasaran kami ini, karena kami ini tidak cuma menjual minyak mentahnya, tapi kami juga membuat produk turunannya, diantaranya adalah sabun mandi. Cuman untuk pemasaran kendala kami adalah di badan POM-nya yang belum kami miliki. Seadanya itu sudah kami dapatkan, maka kami dengan bebas bisa menjual produk turunannya. Tidak cuma sabun, produk turunannya itu adalah balsem bisa, sampo juga bisa. Itu kami nanti bisa kami kembangkan lah. Cuman kendala di sini yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pertama izin, yang kedua itu transportasinya, seperti jalannya lah. Nampak di kamera tadi kan hancur jalannya itu, jadi perlu waktu yang panjang. Kemudian kendaraan juga harus fit. Sebenarnya kalau misalkan jalannya bagus itu tidak perlu lama, tidak makan waktu lama. Nah, kemudian kami juga telah menyiapkan lahan untuk pengembangan. Nah, di sini untuk lahan pengembangan ini otomatis kami memerlukan biaya untuk pembelian bibit, untuk perawatan dan pemupukan. Nah, saya berharap atau kami dari kelompok Fajar Aksi ini mengharapkan bantuan yang mana dengan perluasan lahan ini bisa menambah penghasilan bagi kami, khususnya di kelompok Fajar Aksi ini. Karena kami tidak mungkin bergerak hanya di area yang sudah ada. Kami berkeinginan, kami bercita-cita itu bertambah terus dan bertambah, sehingga kami bisa menembus ke pasar nasional atau bahkan internasional kalau bisa. Dan itu otomatis kami tidak bisa bekerja sendiri, melainkan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait